Belajar bukan hanya sebatas menghafal konsep yang ada dalam buku mata pelajaran. Seringkali siswa hanya memahami materi sebatas teori, tanpa benar-benar bisa melihat, merasakan, dan merealisasikannya. Oleh karena itu, Ecotech Project hadir sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dari SDN Sumbergandu 2. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam berbasis proyek untuk memahami ekosistem secara nyata. Mari kita saksikan bagaimana siswa membangun pemahaman secara nyata dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, cerdas, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa? Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah, berarti semua lengkap ya? Iya. Kalau lengkap, sekarang kalian keluarkan buku pelajaran hari ini. Anak-anak, kemarin Bu Retno sudah memberi tugas untuk membawa alat dan bahan. Kira-kira kita mau ngapain ya? Ayo Bu, cepet Bu, kita mau ngapain Bu? Ayo Bu, saya sudah penasaran. Nah, sebelum Bu Retno kasih tahu kalian kita mau ngapain, kita saksikan tayangan video berikut ini. Kita lihat di sini, ada ikan berenang-renang, ada yang besar, ada yang kecil, ada terumbu karang, ada tumbuhan air. Nah, kira-kira bagaimanakah ikan-ikan itu bisa bertahan hidup di sana? Karena mereka makan Bu. Ya. Karena ada airnya Bu. Apakah karena ada airnya saja? Atau karena ada makannya saja? Nah, untuk mengetahui secara detail, kita pelajari tentang materi ekosistem. Dengan mempelajari materi ekosistem, kalian nanti bisa mengidentifikasi komponen abiotik dan komponen biotik. Kalian bisa menciptakan ekosistem buatan, dan kalian juga bisa menjelaskan interaksi yang ada di dalamnya. Setelah kita lihat video tersebut, bisakah kita memindahkan keindahan tersebut di dalam kelas kita sehingga kita bisa menikmatinya setiap hari? Tidak bisa Bu. Bisa Bu, tapi susah. Ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang bisa tapi susah. Nah, sekarang kita ubah kata tidak bisa menjadi bisa, kata susah menjadi mudah. Syaratnya kita simak materi berikut. Ini gambar apa anak-anak? Ikan Bu. Kalau bedanya dengan yang ini? Ikannya bedanya. Kalau ada satu ikan namanya individu. Apa anak-anak? Individu. Yang artinya satu makhluk hidup tunggal. Kalau ada ikannya banyak tapi sejenis namanya populasi. Apa anak-anak? Populasi.
Yang artinya sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Paham anak-anak? Paham. Anak-anak, di dalam sebuah ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik artinya komponen makhluk hidup. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh komponen biotik? Ikan, Bu. Ya, betul, ikan. Ada lagi? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, betul. Ada lagi? Ada ikan yang besar ini. Ya kan? Ada udang. Itu adalah komponen biotik. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik yang artinya benda mati atau makhluk tidak hidup. Coba dari gambar ini, apa contoh komponen abiotik? Air, Bu. Air, betul. Ada lagi? Batu, Bu. Batu, betul. Oke, paham anak-anak? Paham. Baik anak-anak, apa yang kalian sebutkan tadi sudah betul semuanya. Jadi ekosistem itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah anak-anak, Bu Retno akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu ikan medaka, ikan gupi, dan ikan Sumatera. Silahkan kalian pencet spinner ini untuk menentukan kelompok kalian. Ayo maju bergantian. Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara yang menyenangkan, seperti menggunakan aplikasi spinner. Melalui metode ini, siswa belajar menerima keberagaman anggota tim sekaligus melatih kemampuan beradaptasi dan bekerja sama. Nah, anak-anak, setelah membentuk kelompok, silahkan keluarkan alat yang sudah Bu Retno tugaskan kemarin. Kalian bawa apa? Saya bawa toples, Bu. Saya bawa cetek, Bu. Nah anak-anak, dari alat dan bahan yang sudah kalian bawa, dipadukan dengan alat dan bahan yang Bu Retno siapkan ini, kalian nanti akan membuat sebuah mini akuarium. Nah, tapi kalian nanti juga akan keluar kelas untuk mencari bahan yang sekiranya cocok untuk akuarium kalian. Siap anak-anak? Siap. Nah, ini Bu Retno ada LKPD yang akan Bu Retno bagikan kepada kalian. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita keluar untuk mencari bahan tambahan untuk akuarium kalian. Are you ready anak-anak? Ready! Let's go! Kita bagi tugas ya. Kamu ambil air, kamu ambil batu, kamu ambil ikan. Aku yang isi LKPD ya. Oke. Oke anak-anak, sekarang kita amati lingkungan sekitar kita. Kita ambil bahan yang bisa digunakan untuk akuarium kalian. Oke? Oke. Yuk. Dengan eksplorasi di lingkungan sekolah, secara tidak langsung siswa belajar mengenal komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem. Dengan pengalaman langsung di lingkungan sekitar, siswa mulai membangun pemahaman nyata tentang ekosistem sebagai fondasi untuk tahap berikutnya, yaitu pembuatan mini akuarium. Kalian nemu apa? Bu, saya menemukan batu yang ada lumutnya, Bu. Bu, lumut komponen biotik ya? Iya, bagus. Lumut komponen biotik. Ini bisa digunakan untuk sumber oksigen dan juga pakan alami. Oh iya, Bu, makasih. Silakan dilanjut. Bu, saya ambil air untuk tempat tinggal ikannya. Air komponen biotik kan, Bu? Hayo, masa air komponen biotik? Air itu benda mati, jadi air ini komponen abiotik. Oh iya ya. Yo, ini sudah selesai apa belum? Tinggal masukkan batu, Bu. Ini kan kata gini ya, Bu? Ya, bagus. Dilanjutkan. Ini tinggal nata ya? Iya. Ayo ditata yuk, yang bagus. Ini sampai apa ini? Tinggal nuang air sama ikan. Oke, yuk dituang pelan-pelan ya.
semua? Sudah. Karena sudah selesai, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Dimulai dari kelompok pertama. Kami dari kelompok ikan medaka menjelaskan komponen biotik kami ikan dan tanaman air. Komponen abiotik kami air dan batu. Tanaman air berperan sebagai protein. Saya mau tanya, bagaimana ikan bisa hidup terus? Karena kita harus menjaga airnya. Oh, iya. Anak-anak, kita ice breaking dulu. Tepuk ekosistem. Biotik, abiotik, interaksi di lingkungan, individu, populasi, komunitas, ekosistem, luar biasa. Setelah melakukan seluruh rangkaian pembelajaran, anak-anak melakukan evaluasi dengan cara menjawab soal yang ada dalam kuis di WordWall. Oke, kalian tempelkan di akuarium refleksi hasil refleksi kalian. Anak-anak, serangkaian pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Apakah kalian paham? Paham. Baik, harapan Bu Retno selain kalian bisa membuat akuarium, kalian juga bisa menjaga akuarium ini agar ikannya tetap bisa hidup. Jadi setiap hari harus dirawat ya? Iya. Nah, selain kalian juga merawat akuarium dengan mempelajari ekosistem, harapan Bu Retno, kalian juga bisa menjaga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan cara tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Bisa anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata mereka tentang pembelajaran hari ini? Belajar hari ini seru. Aku senang sekali belajar hari ini. Aku ingin belajar ekosistem lebih lama lagi. Materi hari ini mudah dipahami dan saya suka. SDN Sumber Gaduh 2 sehat, cerdas, luar biasa.